Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketemu kita kembali pagi hari ini, di hari persiapan ini, dengan mengucap puji syukur. Sebelum kita mau mendengar firman pagi hari ini, terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, yang kami puji, kami sembah, kami muliakan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami patut bersyukur oleh karena berkat perlindungan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Kembali kami dibangunkan pagi ini dengan tubuh sehat, dan sebentar kami mau mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, hati pikiran kami diperbaharui, diubahkan, disempurnakan. Kami selalu menjadi pelaku firman-Mu. Inilah harapan kami pagi yang indah ini, kehendak mulai yang jadi bagi kami, oleh karena kami hanya meminta, memohon dan berserah di dalam satu nama yang hidup, Yesus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini, penjala manusia. Kita baca bersama-sama. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia," yang terdapat di dalam Matius 4 ayat 19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes 21, Anda dapatkan kisah dari para murid Yesus yang pergi untuk menjala ikan. Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah kamu telah mendapat ikan?" Mereka telah bekerja sepanjang malam tanpa berhasil menangkap satu ikan pun. Kemudian Yesus meminta mereka melemparkan jalannya di sebelah kanan dari perahu. Dan mereka dapatkan jalannya penuh dengan ikan-ikan. Yesus memberikan anjuran yang jelas, jikalau engkau akan menjala ikan, maka engkau harus menjalanya di sisi yang benar dari perahu tersebut. Tempat yang salah untuk menjala adalah sisi yang salah dari perahu tersebut. Ingatkah Anda apa yang Yesus sudah sampaikan sebelumnya? Ikutlah aku, dan aku akan membuat kamu penjala manusia. Kita perlu belajar bagaimana caranya agar menjadi penjala manusia yang berhasil. Kita dapat bayangkan bagaimana rasanya bekerja sepanjang malam dan tidak berhasil. Mungkin Anda juga pernah mengalami hal yang sama. Banyak orang Kristen yang coba untuk menjadi saksi yang baik, namun tidak berhasil. Sungguh penuh kekecewaan, bukan? Seringkali kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan menggunakan alat manusia, dan sampai menghadapi banyak gelombang dan tidak mendapatkan ikan. Atau mungkin hanya dapat beberapa ikan kecil saja yang hilang kembali masuk ke dalam laut. Namun kita perlu menyadari bahwa kegagalan ini bisa menjadi pendahuluan untuk sesuatu mujizat yang besar. Bukankah pengalaman yang buruk akibat bekerja keras sepanjang malam dapat membawa kita untuk lebih banyak bertelut dan berdoa kepadanya? Sering masalah dengan kita adalah seperti murid-murid itu yang telah mencoba menjala dengan kekuatan mereka sendiri. Kadang kita berencana mengadakan banyak persiapan dan bekerja dengan mengeluarkan biaya besar. Namun kita mengalami kegagalan sebab kita menjala di sisi yang salah dari perahu. Nah,
Apakah yang dimaksudkan dengan sisi yang salah dari perahu itu? Itu adalah sisi yang menggunakan kekuatan dan usaha mereka sendiri. Yesus mempunyai maksud untuk mengajak mereka untuk melemparkan jala di sisi kanan dari perahu. Sebab pada sisi itu ia berdiri di pantai. Itu adalah sisi dari iman. Diperlukan iman untuk terlibat dalam menjala jiwa-jiwa. Hanya dengan satu, bersama Yesus dan mengikut instruksinya, maka kita akan disanggupkan untuk menjala manusia. Nah, kalau begitu, oleh sebab keberhasilan hanya terjadi bila bekerja sama dengan Yesus, maka marilah kita mengundangnya setiap hari agar kita boleh menjadi penjala-penjala yang berhasil. Karena Tuhan mengatakan kita disuruh menjala ataupun menyebarkan firman Tuhan di seluruh muka bumi, supaya Dia akan segera datang menjemput kita yang takut dan percaya akan kebenaran Tuhan. Tuhan akan segera datang bila firman sudah tersebar di seluruh muka bumi. Karena Tuhan memberkati kita sepanjang hari persiapan ini, Tuhan memberkati. Amin.